saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Yang ragu-ragu boleh mundur. Mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, beserta Wakil Ketua DPR RI yang hadir, yang saya hormati Ketua DPD RI Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir, para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, yang saya hormati Ketua Umum PKB Saudara Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Paloh, yang saya hormati Ketua Umum PKS Saudara Ahmad Saiku, yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono, Ketua Harian Partai Gerindra yang hadir, dan Sekjen. Ketua umumnya saya sendiri. Dan yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati seluruh hadirin undangan, para ketua DPRD, serta seluruh keluarga para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan, 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2025-2030 dari seluruh Indonesia yang hadir. Saudara-saudara, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar
yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Siap-siap, ada skema baru nantinya pensiunan PNS bisa mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menargetkan saat ini skema pensiun PNS adalah pay as you go, di mana perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dari dana APBN. Nah, nantinya dengan skema ini disebut dengan iuran pasti atau fully funded, di mana uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah presentasi dari take home pay atau THP yang jumlahnya lebih besar. Alex juga menambahkan skema pensiunan fully funded ini akan diterapkan untuk ASN atau PNS yang baru direkrut. Sementara ASN atau PNS yang sudah bekerja lebih dulu tetap akan mendapatkan skema pensiunan pay as you go. Ya, rencana pengubahan skema pensiun aparatur sipil negara kini kembali muncul lagi di permukaan. Tentu hal ini juga mengingat pemerintah mulai memikirkan skema pensiun yang dianggap bisa menimbulkan beban negara. Apalagi hal ini juga sudah tertuang begitu ya dalam kerangka ekonomi pemerintah di tahun 2025 nanti. Apakah dengan skema pensiun yang baru beban negara akan teringankan ke depannya? Kita lihat begitu ya, dalam banyak ASN masuk usia senja, dana pensiun jadi beban negara. Masuk ke slide pertama, baru-baru ini memang betul hitung-hitungan gambaran perubahan skema pensiun mulai digaungkan kembali oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun sepakat bahwa perubahan skema pensiun dari ASN ke depan sudah dalam posisi urgent untuk dilakukan. Kondisi ini juga mengingat bahwa tren begitu ya penurunan populasi terkhusus aparatur sipil negara atau ASN juga sudah mulai terlihat dan bisa saja membebani anggaran negara. Misalnya saja, berdasarkan data buku statistik aparatur sipil negara di semester pertama 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini ternyata sudah ada sebanyak 4.282.429 ASN aktif atau ASN yang masih berdinas. Nah, ini dibagi begitu ya menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K di dalamnya. Dan per 30 Juni 2023 pula jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi atau mencapai 2.679.933
30 ASN yang mendekati batas masa pensiun mereka. Bisa Anda bayangkan pula besarnya beban negara dalam menanggung dana pensiun ASN sangatlah besar. Dan begitu ya, kita lihat juga seberapa besar sih secara hitung-hitungan atau secara angka detail anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terkhusus untuk dana pensiun ASN. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini untuk anggaran dan juga hitung-hitungan dana pensiun ASN, begitu ya, menarik apabila kita cermati lebih mendalam terkait berapa besar anggaran yang harus disiapkan negara untuk menanggung biaya pensiun para ASN di tanah air. Karena hingga tahun 2021 saja menurut catatan dari Kementerian Keuangan, beban yang ditanggung oleh negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atas dana-dana pensiun dari ASN di negeri ini. Angka sebesar ini diketahui juga dibagi pada dua peruntukan sebesar 900 triliun rupiah ini untuk ASN di pemerintah pusat dan juga sisanya 1.900 triliun rupiah ini juga diperuntukkan untuk ASN di wilayah pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Dari angka yang besar ini pula menjadikan pemerintah mulai menjajaki lagi dan menggaungkan kembali urgensi perubahan skema pensiun yang mana yang paling tepat agar tidak begitu membebani anggaran negara ke depannya. Lalu apa saja opsi yang dilakukan pemerintah terkait hal ini dan juga apa perbedaan dari skema pensiun di masa depan nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa wacana skema DAPEN ASN terbaru. Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah terkait skema lama yaitu Pay as you go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded bagi dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang dengan skema lama, betul begitu ya, ASN mendapat uang pensiun angkanya lebih kecil, tapi dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi inilah yang menurut secara hitung-hitungan pemerintah cukup memberikan beban bagi negara. Bahkan pemerintah juga ikut menanggung hingga ke janda, lalu juga ke duda begitu ya, istri atau suami dari ASN yang ditinggalkan, dikalikan dengan jumlah ASN yang ada di Republik ini. Skema ini juga dianggap memberatkan pemerintah karena memang jadilah muncul atau terdapat opsi fully funded yang kini sedang dikaji juga oleh pemerintah. Di mana dalam skema ini atau skema fully funded ini, di mana secara sederhana dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dalam metode atau skema ini pula, hitung-hitungannya adalah berapapun dana yang diharapkan ketika selesai dalam tenor tertentu, dan itulah yang juga diperhitungkan. Pada dasarnya, dengan skema ini semua pembayaran manfaat pensiun ASN akan diambil secara penuh dari total dana yang terkumpul selama ASN tersebut berdinas. Maka dari itu, bisa saja seorang ASN atau PNS berpeluang mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya satu kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana yang juga bisa terbilang sangat besar begitu ya, bisa saja terdapat peluang untuk diselewengkan oleh oknum. Maka pemerintah pun juga berencana memberikan mandat bagi Kementerian Keuangan atau pensiun dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pensiun dari PNS ke depannya. Tentu bagaimanapun skema yang akan diterapkan nanti semoga juga menjadi skema atau aturan yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik untuk para ASN bisa mendapat angka yang sesuai dari hak atas uang pensiunnya dan juga tentunya bagi negara bisa teringankan bebannya dalam mengelola dana pensiun ASN di Republik ini.